Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali masih diberi waktu oleh Allah. Harta kita yang paling bernilai, karena tanpa waktu berarti kita ini ya sudah selesai. Dan waktu ini walaupun hanya 1 atau sampai 3 detik ya, itu nilainya luar biasa. Sehingga orang-orang yang saat ini sudah dimakamkan sana, dikubur ya di bawah tanah, itu rela menukar apa saja asalkan bisa kembali, ya hanya walaupun cuma beberapa detik saja ke muka bumi ya, 3 detik, hanya sekedar 3 detik saja itu bisa digunakan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu tidak perlu banyak waktu, karena banyak yang terkubur di bawah tanah sana itu selama hidupnya sama sekali nggak terucap kalimat pendek itu ya. Jadi sudah dikubur ya, sudah ditimbun tanah ya, tapi tidak pernah seumur hidupnya sekalipun mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sehingga seandainya dibolehkan, mereka mau menukar apapun, bahkan seandainya memiliki emas ya, yang emas itu melebihi besarnya bumi ini ya, sebagaimana disebutkan di surat Al-Maidah, seandainya orang kafir itu punya emas dan emas itu sepenuh bumi, maka mereka akan tukarkan itu agar bisa balik lagi ke dunia ya. Walaupun hanya sebentar, tetapi ya permintaan itu tidak bisa diijabah oleh Allah. Untuk menebus diri mereka agar selamat itu tidak bisa. Makanya hadirin Allah SWT, kita saat ini masih di atas tanah ya, belum di bawah tanah, dan kita masih banyak waktu. Tidak hanya 1, 2, 3 detik tadi yang bisa kita gunakan untuk mengucap kalimat thayyibah, kalimat kemenangan yang menentukan selamat tidaknya kita di akhirat nanti. Sehingga tentu saja ini karunia nikmat yang luar biasa. Jangankan 3 detik gitu ya, kita dikasih sampai berhari-hari bahkan. Padahal itu adalah barang mewah bagi mereka yang sudah ditimbun di bawah tanah. Nah, maka kemewahan ini kita gunakan sebaik-baiknya agar tetap terasa mewah ya, dengan diisi hal-hal yang baik yang nantinya akan menambah kemewahan dari isi rumah kita di surga nanti. Allahumma amin. Selanjutnya kita meneruskan surat An-Najm. Kemarin sampai ayat 55 ya, sekarang ayat 56 ini yang terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza nadhirun minan nuduril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Hadza nadhirum minan nuduril ula. Ini maksudnya adalah Rasulullah SAW itu nadhirun ya, ini Nabi, masa ini Rasulullah SAW itu nadhirun, pemberi peringatan, minan nudur, dari para pemberi peringatan al-ula yang awal.
Maksudnya Nabi itu salah satu dari para pemberi peringatan yang telah datang sebelum-sebelumnya, itu juga sudah banyak yang didatangkan oleh Allah. Nah, ini itu nadhirun minan nuduril ula, salah satu dari para pemberi peringatan yang awal. Azifatil azifah, telah mendekat, azifat telah mendekat, al azifah yakni hari kiamat. Laisalaha min dunillah, laisalaha tidak ada baginya, bagi hari kiamat itu, min dunillah dari selain Allah, kasyifah yang menentukan, yang menyatakan, yang mengetahui, yang menyingkap, yang tahu kapan datangnya, kejadiannya, itu tidak ada ya, kecuali hanya Allah saja. Afamin hadal hadis, adakah maka dari hadis ini atau cerita ini, takjabun, kalian sama takjub, kalian sama heran, watat hakuna walatabukun, watat hakuna dan kalian sama tertawa, walatabukun dan kalian tidak menangis, wa antum samitu dan kalian itu mengabaikan, melalaikannya, fasjudu lillahi wa'budun dan hendaknya kalian bersujud kepada Allah, wa'budu dan hendaknya kalian beribadah kepadanya. Ini peringatan ya dari Allah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu dari an-nadhir. Nadhir itu pemberi ancaman sebenarnya, karena isinya memang ancaman, pemberi peringatan. Dan peringatan itu sudah dekat, maka kiamat dikatakan al-azifah. Azifah telah mendekat, al-azifah hal yang dekat, yakni hari kiamat. Ya, disebut dekat kenapa? Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan antara diri beliau dengan kiamat itu kahatain. Kahatain itu seperti dua jarinya beliau itu antara telunjuk dan yang tengah, ya, kayak gini aja gitu ya. Bahkan disebutkan beliau itu ibarat seperti pemberi peringatan yang telanjang gitu kan. Itu ada satu riwayat seperti itu, an-nadhirul huryan, jadi pemberi peringatan yang telanjang. Di kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan maksudnya apa? Yakni saking terburu-burunya, karena datangnya kiamat itu sudah dekat, karena buru-buru beliau tidak sempat pakai baju untuk memberi peringatan bahwasanya ini adalah ada ancaman yang sangat dekat. Ya, pernah Nabi itu mengumpulkan seluruh keluarganya, karena ketika itu turun ayat yang bunyinya itu wa anzir ashiratakal akrobin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka beliau berdiri di atas bukit ya, kemudian memanggil semua kabilah-kabilah yang masuk, termasuk dalam keluarganya, karena keluarga beliau itu Bani Hashim. Ini keluarga Bani Hashim. Wahai Bani ini, labai kumpul. Wahai Bani ini, labai kumpul. Semua dipanggili. Baru setelah terkumpul, beliau kemudian berpidato, apakah kalian percaya seandainya saya beritahu bahwasanya di balik bukit ini ada tentara yang akan menyerbu kalian? Maka semua kabilah yang sudah ngumpul tadi itu bilang, saya percaya ya Muhammad, karena engkau itu dari sejak muda digelari Al-Amin, yang bisa dipercaya. Jadi diuji dulu dengan kalimat itu. Artinya kalau saya beritahu ini ada tentara yang mau nyerbu, kalian percaya? Oh percaya, karena Anda ini Al-Amin. Maka kemudian beliau mengatakan, sungguh saya beritahu, saya beri peringatan kepada kalian ya, akan adanya azab yang sudah dekat, yang kalian kalau tidak nyari selamat, maka ya kalian akan terkena azab yang dekat itu. Nah, disitulah kemudian paman beliau yang namanya Abu Lahab itu mengatakan makian ya. Ya, makiannya itu kemudian juga digunakan sebagai makian. Jadi Al-Quran itu ada makiannya juga. Sebenarnya ini diawali dari makiannya paman beliau namanya Abu lah, tabat yadaka ya Muhammad gitu kan. Jadi tabat yada itu artinya ya itulah kalau orang kita pisuhan gitu ya, misuh gitu ya.
apa itu ucapan yang kalau orang Jawa Timur kan jancuk gitu ya, kalau orang Jawa Timuran gitu ya, kalau Jawa Tengah yang macam-macam gitu ya. Nah itu kalimat itulah yang keluar, tabat yada Muhammad, kurang ajar ini gitu kan, kamu kumpulin kami hanya untuk ini gitu ya. Itu tanggapan dari paman beliau. Nah langsung seketika itu juga pisuannya itu dibalas dengan pisuannya oleh Allah, dibalas dengan tabat yada abilahabiu wata. Karena jadi ibaratnya itu sebenarnya kalimat kasar sebenarnya. Tabat yada itu kalimat apa? Kasar yang biasa digunakan oleh orang-orang ya untuk mengasari orang. Tapi kebetulan kalimat itu dipakai paman beliau sendiri, ya, untuk Nabi Muhammad, dibalas oleh Allah tabat yada abi lahabiu watab. Jadi itu diabadikan dia makian itu sampai hari kiamat. Makanya sahabat itu karena menjaga hati Nabi dan beliau itu sayang sama pamannya, walaupun sekejam apapun pamannya, itu jarang sekali membaca tabat yada di hadapan Nabi ya, karena yang disebut itu nama paman beliau dan beliau sayang sama pamannya. Dan salah satu apa namanya keistimewaan ya, bukan ini, tapi beliau Abu Lahab ini punya keistimewaan, yakni ketika beliau lahir, Nabi Muhammad SAW itu lahir, itu mendengar kabar beliau lahir itu gembiranya luar biasa, gembira banget, diceritakan dalam apa Sahih Bukhari, itu sangat gembiranya sehingga waktu itu dia memerdekakan atau bukan menyedekahkan budaknya untuk mengasuh Nabi gitu. Saking gembiranya udah ini dikasih budak untuk mengasuh Nabi gitu kan. Jadi sangat gembira di hari itu, bahkan di kabar kamu waduh punya ponakan gitu ya. Nah karena kegembiraan menyambut lahirnya Rasul itulah di setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi, di neraka itu Abu Lahab siksanya diringankan ya, karena sempat gembira karena kelahiran Nabi. Itu setiap hari Senin di neraka itu Abu Lahab nerakanya itu disiksanya itu diringankan. Nah ini apa namanya paman beliau yang dikumpulkan bersama semua keluarganya, diberi peringatan akan adanya azab yang dekat. Nah seperti itulah di riwayat yang lain disebutkan, saya ini seperti pemberi peringatan, kalian adalah seperti pasukan, saya mengintip di depan pasukan untuk apa namanya ya, istilahnya mengetahui kondisi musuh, dan ternyata musuh sudah di depan ya. Jadi ini pasukan, ini ada ya, utusan yang disuruh untuk ngintip pasukan musuh itu sampai mana. Nah ternyata sudah dekat, maka kemudian saya ini, beliau menyebutkan dirinya, melepas baju, kemudian mengibarkan bajunya untuk memberitahu depan itu sudah ada musuh yang mau menerjang. Nah disitulah disebut saya ini pemberi peringatan yang telanjang. Jadi nggak bisa teriak, nggak bisa apa untuk ngasih tahu bahwasanya ancaman itu sudah sangat dekat, itu copot baju terus mengibarkan bajunya. Nah ini gambaran-gambaran betapa yang namanya neraka itu yang namanya kiamat itu sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehadirannya Rasulullah SAW. Tanda kiamat besar ya, tanda kiamat besar itu kan nanti matahari terbit dari apa namanya barat dan lain sebagainya. Tapi ada tanda kiamat yang lainnya, salah satunya tanda kiamat yang kecil gitu ya, tapi itu sangat-sangat menentukan, yakni telah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan tanda kiamat. Jadi kehadiran beliau di hadapan kita itu atau diutusnya kepada kita itu adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat. Tapi kok ini sudah 1000 sekian tahun kok belum kiamat gitu ya? Karena waktu bagi Allah itu, Allah tidak terikat oleh waktu. Tetapi dari umur dunia ya, dari umur dunia. Jadi kalau misalnya mau menentukan panjang pendek itu dihitung dulu umur dunianya, umur kemanusiaan itu sudah berapa lama. Misalnya ada
era di mana umur dunia itu sudah 1.000.000 tahun misalnya, maka 1.000 tahun dari 1.000.000 itu ya pendek ya, karena sudah berjalan selama 1.000.000 tahun. 1.000-nya itu hanya 1.000 per 1.000.000 ya, 1.000 per 1.000.000 berarti seper 1.000 ya, seper 1.000 0,001 ya, 0,001 itu sedikit, atau kalau dipersenkan itu cuma 0,1%, itu sedikit ya, kalau 1.000 tahun dari 1.000.000 tahun. Nah, umur dunia ini udah panjang banget gitu ya. Peradaban yang dikenal, manusia mengenal cocok tanam itu sejak 300.000 tahun yang lalu. Mengenal cocok tanam 300.000 tahun yang lalu. Sebelumnya orang berburu itu panjang, ada yang menyebutkan sampai 1, sekian juta tahun gitu ya, ditambah sekian dan sebagainya, dan itu semuanya adalah manusia. Disebut oleh zaman sejarah ditemukan fosil dan itu semuanya manusia. Di umur kemanusiaan itu panjang, sehingga ketika kita dari sejak Nabi ya sampai nanti sekarang gitu ya, sekarang 1447 Hijriah ya, taruhlah sudah 1.500 tahun. Dari hitungan jutaan tahun ya, itu kita masih sedikit ya. Ibaratnya taruhlah misalnya kembali ke umur manusia 100 tahun ya, umur manusia 100 tahun. Kalau itu 1%-nya maka setahun. Kalau 1%-nya ya. Padahal tadi 0,1 atau 0,1%, seper 1.000 ya, dari setahun ya, itu berarti cuma sebulan, sekitar sebulan. Artinya apa? Ya pendek. Makanya ibaratnya Nabi itu diutus seakan-akan, sebentar lagi, sebulan lagi mau hancur dunia ini, maka buru-buru ya, buru-buru sampai mengibarkan baju kita, memberi peringatan. Hadza nadhiru min nuduril ula, saking buru-burunya maka kiamat disebutkan azifatil azifah, telah dekat apa yang mendekat itu hari kiamat. Laisalaha min dunillahi kasyifah ya, tidak ada yang bisa menghentikan prosesnya, tapi juga tidak ada yang tahu kapan prosesnya. Itu kasyifah itu seperti itu, nggak tahu kapan terjadinya, hanya Allah saja, dan tidak ada yang bisa menahan atau membatalkan atau memajukan, memundurkannya kecuali Allah saja. Laisalah min dunillahi kasyifah. Tapi yang jelas itu akan terjadi. Nah, Al-Quran ini sebenarnya memberitahu secara global. Global itu garis besar, tidak sampai detil-detil kecil. Ya, karena manusia tidak akan paham dikasih tahu detil-detil kecilnya, sehingga gambaran garis besar. Maka informasi ini ya harus juga difahami bahwasanya ini pasti terjadi, hanya detailnya kita nggak pernah tahu. Bentuk kiamatnya itu nanti dari mana dulu, laut dulukah, langit dulukah, atau apa, kita nggak pernah tahu. Nah, tetapi orang kafir itu memahaminya beda. Ya, mereka menginginkan detail. Ya, ketika tidak detail, maka dianggap tidak ada. Ya, ketika tidak detail, maka dianggap tidak ada. Bahkan dianggap karena Nabi itu adalah nadhiru minan nuduril ula, ini pemberi peringatan, diulang lagi, terus sampai kemudian terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dari semua pemberi peringatan itu tidak pernah sekalipun kejadian yang namanya kiamat itu terjadi. Maka kisah yang berulang ini dianggap sebagai dongeng. Ya, dianggap sebagai apa? Dongeng. Wah, ini asatirul awalin, ini kisah-kisah orang terdahulu. Di abad modern ini ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu pun juga dongeng. Ya, dikatakan Nabi Adam ini padahal orang yang ngakunya Islam, ya ngakunya namanya juga nama-nama ini, tapi mengatakan Nabi Adam itu adalah dongeng. Hanya karena detailnya tidak
tidak muncul. Ini siapa, ini bagaimana dan lain sebagainya. Walaupun di dalam Al-Quran kisah Nabi Adam itu diulang-ulang. Ya, tapi diulang-ulang memang tidak detail. Tidak detail itu kapan, jaraknya berapa. Ditambah lagi kalau kita itu mencocokkan kisah Nabi Adam itu dengan kitab yang lain, yang sebenarnya kita tidak pantas mereferensikan ke sana, ya, yakni dengan kitab Perjanjian Lama, Nabi Adam, keturunannya dengan apa namanya, kalau ini Habil Kobil gitu ya, kemudian dan seterusnya dihitung per tahunnya, jarak kita dengan Nabi Adam itu cuma sekian ribu tahun, ya belum lama, sekian ribu tahun, sehingga dengan adanya hitungan umur manusia itu hanya sekian ribu tahun itu, akhirnya orang akan menolak adanya temuan-temuan, misalnya makam usianya sudah ratusan ribu. Lah ini berarti ada sebelum Nabi Adam, karena menurut Perjanjian Lama Nabi Adam itu hanya sekian ribu tahun yang lalu, gitu ya. Ketika ada temuan fosil umurnya sekian ratus ribu, langsung ditolak. Wah, nggak mungkin ini begini dan lain sebagainya. Nah ini sehingga ada kesenjangan antara data kitab dengan sains, ya. Menurut kita, ini bukan kitab Al-Quran tapi ya saya bilang ya, ini menurut Perjanjian Lama umur kemanusiaan itu hanya sekian ribu tahun, sementara fosil-fosil yang ditemukan itu umurnya sudah terlalu panjang, bahkan ada yang jutaan tahun gitu ya. Nah akhirnya antara sains dengan keimanan itu dipisah. Adam tuh enggak ada, ini terjadi manusia, bahkan sampai yang ateis itu mengatakan manusia itu dari apa namanya, monyet gitu ya, dari kera, dari ini ya, karena bayangan saja dulu bumi itu sekian miliar tahun yang lalu kosong, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok ada makhluk, ya, ya buat Allah mudah saja gitu ya, buat Allah mudah, cuma orang ini kan membuat penelitian tidak ingin melibatkan Allah di dalam penelitiannya. Semua tiap penelitian kalau kita ngajuin misalnya ya anak-anak kita kalau disekolahkan ke sekolah yang seperti itu, ketika menyebutkan tentang penciptaan, semua penelitiannya mesti akan ditolak. Ya, ini bumi itu diciptakan begini-begini, ditolak, gitu kan? Karena ilmu fisika, biologi, kemudian kimia dan lain sebagainya menolak campur tangan Tuhan. Jadi semua penelitiannya harus terlepas, nggak boleh ada di situ ke statement ini terjadi karena kekuasaan Allah dan sebagainya, nggak ada. Penelitian kok ada kayak begitu, itu skripsinya, disertasi atau tesis atau apa mesti ditolak duluan. Semua penelitian di situ harus disingkirkan dari itu dulu. Harus ateis dulu dalam penelitiannya. Ini penelitian nggak boleh bertuhan, gitu ya. Karena kalau pakai Tuhan dan lain sebagainya, ini udah campur aduk nanti. Jadi, makanya antara sains dengan apa namanya agama itu dipisah. Dan bapak-bapak mungkin nggak tahu, kita menyekolahkan anak kita tuh di institusi yang seperti itu. Jadi institusi yang seperti itu. Semua sekolah, walaupun rektornya muslim sekalian, penelitiannya mesti nggak boleh yang seperti itu, gitu ya. Karena memang itu jadi standar internasional. Standar internasional, dan itu standar sains itu seperti itu. Kita mau nggak mau akhirnya menerima dikotomi itu. Oh ini sains, oh ini, jadi ketika membahas fisiologi kemudian membahas tentang yang lain-lainnya tadi itu ya sudah, ini tidak bertuhan dulu di situ. Nah kita bertuhan itu ketika ngaji saja gitu ya. Nah itu kita menjelaskannya dengan terkait. Padahal harusnya nggak begitu, karena ilmuwan-ilmuwan Islam dulu itu maju Islamnya ya karena maju teknologi dan sainsnya karena mendalami agama, gitu ya. Nah kiamat itu sebenarnya juga bisa diterangkan secara saintifik. Saintifik itu bahwasanya pada hitungan-hitungan lah ya, ini hitungan-hitungan. Misalnya dari sisi matahari itu sumber energi. Pada titik tertentu energi fusinya itu akan habis. Ya, ibarat korek api ya dinyalain, punya jangka waktu nyalanya
Ya, hanya bedanya karena bahan bakarnya kayu, korek api itu cek gitu, kayunya habis kebakar baru mati. Ada lagi bahan bakar yang pakai gas, gitu, gas cair itu, metana atau apa itu, nyala, ini habis ya mati. Matahari sama, ya, cuma bedanya dia tidak pakai kayu, dia tidak pakai metana, dia pakai fusi nuklir. Ya, tiap kali ada pembelahan energinya jadi seperti ledakan nuklir yang berkesinambungan. Tapi itu pun punya batas. Ya, punya batas. Pada titik tertentu habis ya. Begitu habis ya dunia hancur. Ya. Tapi itu kiamat versi apa namanya? Versi scientific. Kenapa bisa dari yang lain? Bisa saja. Ya, tidak hanya dari situ. Ya, tiba-tiba keseimbangan Allah buat tidak seimbang. Ya, karena mungkin juga ulah manusia. Itu semuanya bisa langsung hancur. Kita ini tinggal di bumi yang sangat-sangat rentan. Ya, rentan itu sedikit tidak seimbang saja kita itu hancur. Nah, satu contoh misalnya, sekarang ini suhu permukaan bumi ini sudah sedemikian naik. Ya, dulu laporan cuaca ya di zaman saya kecil itu suhu itu paling di 30 dan rekaman ramalan cuaca itu masih ada disimpan di arsip TVRI gitu ya. Dulu kan suka ada ramalan cuaca. Suhu-suhu paling 30, 31 gitu ya. Itu sudah paling panas. Sekarang ini sudah menyentuh angka 34. Ya, di ramalan cuaca resminya ya. Kalau yang tidak resmi, yang naik mobil yang ada apa namanya? Suhunya itu sudah sampai 36. Bekasi itu bisa sampai 37. Yang suhu pakai ruangan apa namanya? Pengatur suhunya. Ya, tapi kalau di ramalan cuaca dan sebagainya itu masih di 32, 33 sampai 34. Tapi 34 itu pun tidak pernah tercapai sebelumnya. Kalau ini terus-menerus naik ya karena emisi, karena gas dan lain sebagainya, karena polusi, maka akan sampai pada satu titik di mana ya sekarang ini sudah terjadi di kutub sana itu es sudah mulai terkikis. Ya, padang esnya itu sudah mulai terkikis. Artinya apa? Ya air ini larinya kemana? Ya ke kita semua. Permukaan laut mesti naik. Yang dikhawatirkan dari pemanasan itu bukan suhunya panas kekeringan, bukan, tapi tenggelam. Ya, yang dikhawatirkan dari panas itu, misalnya orang kan sekarang bilang pemanasan global, pemanasan global. Bukan kita kepanasan. Dalam artian yang mengkhawatirkan itu kita terus wah kemana-mana pakai ini AC nyala dan bukan itu. Yang dikhawatirkan itu tenggelam. Ya, kenapa? Karena dengan panas es mencair menambah volume lautan. Air lautan naik ditambah penguapan yang makin tinggi karena panasnya tinggi, maka terbentuk awan-awan yang lebih banyak. Terus hujannya lebih lama karena cadangan awan di atas itu lebih banyak air. Hujan lama bertemu dengan volume air yang bertambah terus dari mencairnya es, ketemu dengan hujan yang dari atas, pulau itu bisa tenggelam. Nah sekarang di beberapa negara bagian di Amerika itu sudah mulai kelihatan. Jadi pulau yang dulunya ada udah mulai pelan-pelan ambles, bukan ambles sebenarnya, air lautnya naik. Ya, dan ketika hujan, hujannya itu banyak gitu kan airnya dan sebagainya. Jadi yang dikhawatirkan dari pemanasan global itu adalah tenggelam. Karena dunia ini pernah mengalami seperti itu, terus mengalami zaman es, terus mengalami pencairan pelan-pelan gitu ya. Jadi pernah air semua gitu ya. Tapi terus kemudian mengalami zaman es semua. Terus mengalami cair pelan-pelan gitu kan. Dan pernah sumbunya itu berpindah. Ya, sumbu bumi itu berpindah, itu pernah juga mengalami seperti itu. Jadi bumi kita ini ya pernah mengalami banyak perubahan-perubahan. Yang dulunya laut jadi gunung, yang dulunya gunung jadi laut. Ya, di pegunungan salah satu dinding di Himalaya sana itu ditemukan fosil-fosil kerang-kerangan. Ya, kerang, kemudian apa namanya yang biasa tinggal di, artinya apa? Itu dulunya adalah lautan. Banyak pegunung di Jawa ini juga ada beberapa pegunungan itu yang di daerah pegunungan tingginya itu ada Gunung Gamping.
ya kapur. Ketika di Korea ada fosil itu binatang laut, menunjukkan bahwasanya gunung itu dulunya tenggelam di bawah laut, tapi sekarang jadi pulau bahkan jadi gunung. Artinya pernah berputar-putar, rotasi dan lain sebagainya. Sumbunya dulu di mana gitu ya. Nah, kalau kita katakan kok kiamat kubro itu matahari terbit dari barat, itu Allah gampang sekali cara bikinnya. Cuma memindah sumbu. Ini sumbu utara, selatan. Ya muternya kan ke sana gitu ya, sehingga kesannya matahari terbit dari timur. Sumbunya diubah saja begini. Ya, itu akhirnya matahari seakan-akan terbit dari barat. Ya, sumbunya di karena kan kemiringan sumbu bumi itu kan agak miring ke 23 derajat. Ini geser begini langsung begini saja itu dari matahari yang terbit dari timur menjadi terbit dari barat. Semudah itu. Ya, jadi enggak tiba-tiba mataharinya balik, enggak, itu cuma memutar sumbu rotasinya saja. Ya. Kalau Allah berkehendak. Tetapi hakikatnya bagaimana, walau alam bisawab, nanti kiamat terbit matahari terbit dari barat itu kita mudah-mudahan tidak menjumpai. Kenapa kita berdoa mudah-mudahan tidak menjumpai? Karena Nabi telah bersabda, jadi manusia terburuk adalah manusia yang saat hari kiamat datang itu dia menyaksikan. Jadi kiamat tidak terjadi kecuali atas umat yang paling buruk. Makanya kita jangan sampai menyaksikan hari kiamat. Kalau menyaksikan, kita ini bagian dari umat yang paling buruk. Ya, itu umat yang paling buruk. Bahkan ada riwayat yang lain, tidak akan tegak atau berdiri atau terjadi hari kiamat ya sampai pada tiba saatnya tidak ada seorang pun orang melafadzkan kalimat Allah. Ya Allah itu nggak lagi disebut. Ya makanya kalau sekarang ini kan di mana-mana nama Allah masih disebut. Ya artinya tidak akan terjadi di zaman kita, gitu kan. Walau alam kecuali Allah merubah dengan keputusan yang lain. Tetapi ini la tabdilahi li sunatillah, tidak berubah sunnah Allah bahwasanya kiamat itu terjadi hanya kepada umat yang paling buruk saja. Kemudian afamin hadzal hadisi ta'jabun, apa ini hanya cuma takjub saja, heran gitu ya. Herannya heran, bukan heran yang takjub karena kagum, bukan. Takjub tapi takjub yang meremehkan. Ya, takjub yang meremehkan. Karena dengan takjubnya itu malah tadhakuna wala tabkun, mentertawakan. Jadi heran yang meremehkan. Jadi herannya itu orang kok dikibuli kayak gitu percaya ya. Kisah-kisah kiamat zaman dulu ini percaya ya gitu. Kita ada orang komedian di Amerika aja. Orang Yahudi komedian itu dalam sesi komedinya itu mentertawakan semua yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi dari sejak kisah Nabi Musa, kalian masih percaya Musa itu punya tongkat belah lautan dan lain sebagainya, dengan gaya mentertawakan. Ya, terus menceritakan tentang nabi-nabi yang lain dengan gaya mentertawakan. Dan itu sudah jadi tontonan. Ya, dan dianggap mereka itu tontonan yang berkelas. Watat hakuna wala tabekun. Bahkan tentang kisah para nabi dengan mujizat-mujizatnya. Di era modern ini kalian masih percaya gitu ya. Jadi walaupun kisah itu ketika dibacakan ya takjub orang karena memang sesuatu di luar nalar. Tetapi diikuti dengan bahan tertawaan. Ya seperti ini. Afamin hadzal hadisi takjabun. Kalian mungkin masih takjub gitu kan. Tapi kok terus tertawa tidak menangis. Sebenarnya ketakjuban itu harusnya diikuti dengan keyakinan ya, kemudian bersegera kepada taubat karena ibaratnya kiamat itu sudah sangat dekat, itu yang dikehendaki ya. Kemudian mengabaikan wa antum sami itu tidak menghiraukan ya, terus seperti angin lalu, bahkan dianggap itu sebagai dongeng. Salah satu yang dianut oleh orang-orang agnostik ya, agnostik itu seperti ateis ya, jadi Tuhan itu apa dan sebagainya ya, dianggap alam semesta, universe ini, universal atau universe ini adalah ya Tuhannya ya, karena
apa namanya, semua temuan-temuan saintis itu menunjukkan bahwasanya alam semesta ini ada, tidak memerlukan Tuhan untuk adanya. Itu Stephen Hawking, perkataan Stephen Hawking. Jadi bahwasanya alam semesta ini ada dan tidak memerlukan Tuhan untuk keberadaannya, gara-gara dia menemukan teori yang berkaitan dengan waktu, kemudian Big Bang, ya, pemampatan energi besar, kemudian meledak, terus terjadi alam semesta dan lain sebagainya. Itu dia teorinya lengkap, ya, teorinya tentang waktu apa itu lengkap, dan itu dikagumi oleh seluruh ilmuwan di dunia. Tetapi itu pun punya kelemahan, ya, kelemahan di mana kalau sudah sampai pada Big Bang, meledak dan sebagainya, yang nyiptain dia dan sebelumnya itu kenapa terjadi itu dia tidak bisa menjelaskan. Artinya belum sampai kepada titik penyebab utama. Ya, penyebab utamanya kenapa itu bisa terjadi itu tidak dijelaskan. Tapi dengan sependek itu pengetahuannya sudah meniadakan Tuhan. Ya, dia berani mengambil sikap ateis dan diikuti oleh ateis-ateis yang lainnya. Dan ini adalah statement yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya Dajjal itu bermata satu. Fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang keluar dari orang bermata satu. Semua dilihat dari sisi materi, ya, sisi spiritual itu tidak ada. Sisi spiritual itu mencoba ditiadakan. Kenapa? Jadi setan itu bekerja di dua sisi. Sisi spiritual dia bekerja, sisi zahir dia bekerja dengan cara sains. Jadi setan itu menguasai sains. Sisi spiritualnya, semua informasi yang benar yang datang dari Allah diselewengkan, dicampur dengan dongeng. Ya, ini sisi spiritualnya. Hal-hal yang benar yang datang dari tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Nuh, tentang kisah semua nabi-nabi itu semuanya fakta-fakta yang nyata. Gitu ya, semua fakta-fakta yang nyata. Nah, kisah-kisah seperti itu kemudian dicampur aduk dengan tahayul, ya, kisah penciptaan, sehingga di semua daerah di muka bumi ini yang pernah dikirim nabi, kenabiannya ini kemudian diubah ceritanya menjadi hal-hal yang tahayul, ya, menjadi hal-hal yang tahayul. Karena kita yakin semua umat itu dikirim nabi, termasuk di India sana yang penganut Buddha, Hindu dan sebagainya, itu juga ada nabi di sana. Tapi semua nabi itu diubah kisahnya sehingga menjadi diselewengkan. Ada nabi yang dituhankan, ada nabi yang dianggap anak Tuhan, ada nabi yang dianggap bahkan sebagai ya, macam-macam, dan itu adalah ulah setan. Sehingga kisahnya tidak lagi asli, ya, bercampur aduk dengan legenda. Ya, kita tahu di Indonesia ini legendanya banyak. Danau Toba ada legenda begini begitu, Rawa Pening ada legenda begini begitu, gunung ini gunung itu, nama-nama dulu namanya ini tidak tahu ceritanya dari mana. Nah, itu diterapkan untuk nabi, sehingga nabi yang sebenarnya fakta itu jadi seperti dongeng. Itu ulah setan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang meragukan nabi, ya, karena sudah bercampur dengan dongeng. Coba kalau ceritanya masih utuh, masuk akal, ya, maka nabi ini mudah diterima karena ceritanya masuk akal. Tapi karena sudah kecampuran oleh cerita-cerita setan, dan memang ada manusia yang bekerja untuk merubah cerita itu, maka jadilah nabi-nabi itu person-person yang tidak lagi dikenali sebagaimana awal mula, sehingga berubah. Ada yang dituhankan, ada yang jadi anak Tuhan, ada yang macam-macam, sehingga ya campur aduk kisahnya. Maka menyebabkan orang tidak yakin tentang adanya nabi, tidak yakin tentang adanya wahyu. Ya, di satu sisi ada setan yang menguasai sains tentang ilmu pengetahuan, ya, keduanya bekerja. Ya, dari sisi spiritual dibuat kacau sehingga orang tidak yakin kepada sisi ruhani. Di sisi sains yang memang memuja materi,
ini dibikin pinter, orang itu dibikin cerdas, diajari bener gitu ya, ilmu tentang fisika, kimia, tentang molekul, tentang atom, bahkan tentang partikel Tuhan gitu. Yang terakhir itu kan ada partikel, disebut partikel Tuhan, karena tidak usah pakai Tuhan lah, pakai partikel ini saja alam semesta bisa dan itu diajari oleh setan, sehingga dari sisi keyakinan dirusak rohaninya, dari sisi zahirnya dibangun. Nah inilah Dajjal ya, inilah yang namanya ideologi Dajjal, hanya satu sisi saja, yang zahir saja. Padahal kalau energinya dihabiskan untuk membetulkan sisi spiritual, tidak dibuat dongeng-dongeng tadi, bahwasanya apa yang dibawa oleh para nabi itu sebenarnya sudah sesuai dengan sains ya, sudah sesuai dengan apa yang menjadi hukum alam, apa yang menjadi saat ini didalami di bidang ilmu ekonomi, biologi, fisika, kimia dan sebagainya, itu sudah dikuasai. Kita ini kan dikasih sinyal-sinyal kisah, misalnya contoh Nabi Daud ya, Nabi Daud itu menguasai teknologi menaklukkan besi ya, besi. Jadi besi itu bikin baju besi gitu ya, teknologi apa namanya pertukangan pakai baju, dan itu teknologi pertama yang menguasai siapa? Nabi Daud ya, Nabi Daud. Nah Nabi Sulaiman ini pernah diteliti, katanya nabi paling kaya, nabi paling ini dan sebagainya, tapi kok di istananya apa itu nggak ditemukan bangsa emas, berlian, apa dan sebagainya, karena kan nabi paling kaya kan? Maka kemudian ini kok ceritanya terlalu bombastis ya, terlalu bombastis dalam artian jangan-jangan ini bukan sebagaimana yang diceritakan tentang kekayaan ini dan lain sebagainya. Dan setelah diteliti ternyata beliau itu berada di era di mana tambang yang paling bahan tambang yang paling berharga itu adalah tembaga ya, jadi era tembaga di mana semua perabotan apa, jadi orang ada satu era di mana tembaga itu bahkan lebih mahal daripada emas, karena semua baju besi kalau cuma besi murni ya susah dibentuk, tapi begitu campur tembaga maka dia lebih lunak. Nah, dan itu teknologi yang dikuasai Nabi Daud gitu kan. Dan tambang yang ketika diteliti di eranya Nabi Sulaiman, tambang yang paling banyak digali saat itu adalah tambang tembaga, dan kerajaannya Nabi Sulaiman itu menjadi pusat perdagangan tembaga terbesar di eranya. Itu yang bikin kaya. Dan itu yang kemudian teknologi ya, seperti sekarang, kalau sekarang tembaga paling hanya main di kabel ya, walaupun masih pakai apa namanya, nanti kalau sudah teknologi yang paling canggih lagi emas ya, semikonduktor dan sebagainya pakainya emas, karena penghantar paling bagus emas. Kalau kabel pakai emas ya kemahalan, makanya pakai tembaga ya. Nah itu kalau mau menyesuaikan antara sains ya dengan sisi-sisi rohani dianggap sebagai dongeng, sebenarnya bisa. Masalahnya setan terlalu banyak bermain, sehingga hal-hal yang benar dari para pemberi peringatan, para nabi ini dikisahkan dengan cara dongeng yang menyebabkan derajat keberadaan para nabi dan segala peringatannya itu memang jadi seperti dongeng ya. Bahkan kita menceritakan kepada anak cucu kita pun seakan-akan ya ini dongeng Nabi Yusuf, dongeng Nabi Yunus, dongeng, nah itu seperti memang gaya kita itu seakan-akan itu dongeng. Tapi kalau cerita tentang sains ini seakan-akan benar, seakan-akan ini nilainya ini dan sebagainya. Nah itulah hal-hal yang terkait dengan fitnah Dajjal, dan ini ujian di era kita. Dan anak-anak kita ke sana itu makin susah, makin banyak yang agnostik tadi itu. Satu agnostik itu belum sampai ateis banget, ateis itu enggak ada Tuhan gitu. Agnostik itu masih mengamati, masih ini, tapi sudah mulai meniadakan Tuhan gitu, sudah mulai. Nah itu banyak di kalangan mahasiswa, dosen. Saya dulu waktu pertama kuliah, teman-teman yang ke ITB itu cerita lah, di sini dosennya banyak ateisnya gitu ya. Ada yang janjian sama dosen, saya masih ingat banget itu, salah satu teman di ITB,
Ya, kita janji tanggal sekian ya. Ya insya Allah Pak dosen gitu. Insya Allah gitu. Apa itu Allah gitu kan. Padahal orangnya muslim, KTP-nya gitu kan. Gak ada itu gini ya. Ya berpikir akhirnya ketahuan dosennya itu ternyata ateis. Ya, dibilang insya Allah itu langsung dibilang insya Allah zaman itu gitu. Saya kuliah angkatan tahun 93 gitu ya, zaman itu. Sekarang ini lebih banyak lagi. Ada satu ahli di lembaga LP POM UI waktu itu disekolahkan, ini seorang ahli disekolahkan ke Prancis ya, saya baca di jurnal POM UI dan itu kisah-kisah resmi. Ada seorang ahli pangan, ahli gizi disekolahkan ke Prancis. Dia membuat satu tesis atau disertasi untuk S2 atau S3 saya lupa gitu ya. Ada majalahnya saya masih punya. Dia sekolah ke sana, disekolahkan oleh negara. Ya. Terus kemudian dia berkata, satu hal yang saat ini masih susah untuk saya pahami adalah keberadaan Tuhan. Sekolah ke sana. Dia salah satu staf ahli LP POM UI waktu itu, gitu. Karena sekarang kan sudah terintegrasi dengan Kemenang. Itu ngomong begitu, orang makin pinter kok malah tambah jauh dari, karena tadi itu sisi sainsnya kuat, tapi bagian kisah Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Nuh dan lain sebagainya itu masuknya ke ranah dongeng, ya. Jadi ya akhirnya itulah fitnah dajjal. Watat hakuna walat takun wa antum samit, mengabaikan. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka kalau orang beriman sikapnya adalah sujud kepada Allah dan beribadah kepada Allah, karena semuanya permasalahannya itu adalah penyampaian hal yang benar. Ketika dikemas oleh syaitan dengan cara-cara yang merendahkan, maka orang tidak akan tertarik untuk melihat yang sebenarnya. Al-haq dibungkusnya jelek, ya orang nggak tertarik. Tapi yang ini yang batil, yang sekarang dianggap sebagai science, dihormati, orang dapat titel, gelar PhD dan lain sebagainya, S1, S2, S3 dengan bahasan yang wah, ya. Tetapi isinya meniadakan Tuhan, menjadikan orang ateis. Tapi karena kemasannya bagus, ya anak-anak kita berbondong-bondong ke sana. Tapi itu semuanya ulah syaitan, hanya masalah kemasan. Ya, sehingga memang saat ini, ya ini satu hal juga ya. Seringkali kita itu mempelajari Al-Quran itu dari sisi-sisi yang bukan salah kalau memang ini sisi rohaniah, tetapi sebenarnya hal-hal yang sifatnya scientific ya, itu tidak ada pertentangan sama sekali dengan Al-Quran. Walaupun kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu dengan sains, karena sains itu berubah-ubah. Temuan sekarang mengatakan A, ternyata 5 tahun lagi salah, dikoreksi. Nah, kalau kita menafsirkan Al-Quran, oh ini maksudnya ini, ternyata yang dimaksud itu dikoreksi, ya berarti Al-Qurannya jadi ikut salah. Ya makanya kita nggak boleh menafsirkan, oh ini sains ini, biarkan sains ngomong apa, biarkan. Al-Quran tetap konsisten dengan isinya. Ya, jadi tidak perlu minder misalnya, kok sains bilang begini, Al-Quran bilang begini, wah ini Al-Quran nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Coba aja, Al-Quran ini sudah teruji ribuan tahun, kamu kan baru ngomong temuan sekarang. Coba 5 tahun lagi apa temuan kamu konsisten apa enggak? Itu aja. Dulu hukum Newton dianggap sebagai hukum fisika yang paling wah. Banyak orang ateis karena hukum Newton. Begitu Einstein datang, dikoreksi hukumnya. Hukum Newton itu nggak berlaku. Jadi hanya berlaku dalam teori. Ya, prakteknya itu berlaku hukum Einstein dengan semua hukum Newton itu dikoreksi oleh rumus E sama dengan mc kuadrat. Ya orang-orang yang terlanjur ateis gara-gara hukum Newton, ternyata hukum Newton pun dikoreksi oleh Einstein. Gitu ya. Einstein ini juga belum tentu sempurna, akan ada ilmuwan yang akan datang yang akan mengoreksi, dan ternyata sudah ada. Ya ternyata sudah ada. Terlanjur sudah mati ateis gara-gara ilmuwan itu, ternyata begitu dia mati teorinya dikoreksi sama orang yang masih hidup. Kalau Al-Quran nggak ada koreksi, ya mengimani ini lebih aman daripada mengimani sains. Nah itu catatan saja agar nanti kita, terutama kepedulian kita kepada anak-anak kita, karena makin
tinggi sekolahnya, di sana itu komunitasnya makin susah menemukan orang-orang yang benar-benar masih beriman kepada Allah. Apalagi yang bersinggungan di sekolah-sekolah yang memang apa namanya, yang seakan-akan wah gitu ya. Justru sekolah-sekolah bonafit ke luar negeri terintegrasi sama Harvard, Oxford, Stanford dan lain sebagainya, itu biasanya didikannya sudah didikan yang memisah antara apa namanya, keimanan dengan sains. Dan kita kadang-kadang terlalu silau ya dengan ini cabangnya Harvard, oh ini Oxford, oh ini Stanford, oh ini cabangnya UCLA gitu ya. Oh ini cabangnya ini di Indonesia bikin sekolah ini dan sebagainya. Anak-anak kita berbondong-bondong sekolah ke sana terus jadi ateis. Nggak usah lah sekolah yang begitu. Masuk ITB, ITS dan sebagainya, dosen-dosennya banyak yang sudah ateis. Dan kita itu kadang-kadang cuma bangga ketika anaknya masuk ke sana. Tidak khawatir ketika masuk ke sana itu jangan-jangan akidahnya rusak. Dan itu sudah fakta. Ya bukan zaman kita aja, dari sejak dulu kita, terutama saya yang sekolah itu aja udah teman-teman kita yang seangkatan angkatan 93 itu ngalami dosen-dosen yang ateis. Ya sekarang tentunya lebih lagi karena memang sifat ilmunya seperti itu. Kecuali yang dijaga oleh Allah. Ya, kecuali yang dijaga oleh Allah. Jadi sekolahnya tetap tinggi, S1, S2, sekolah tetap ke luar negeri juga nggak apa-apa, tapi dia ngambil ilmunya saja dan masih tetap memiliki koneksi pemahamannya dengan Al-Quran. Jadi ketika melihat ilmu-ilmu sains tadi itu, ini Al-Quran ada ini. Ya, kalau sampai ada dosen S1, S2, S3 belajar dari ilmunya orang-orang kafir, tapi terus apa namanya, bisa menemukan koneksi dengan Al-Quran, ini orang yang dijaga imannya oleh Allah. Nemu teknologi pangan misalnya gini, ini Al-Quran banget ini, gitu ya. Tentang fisika kimia, ini Al-Quran ini. Ya, tapi yang begitu itu sedikit, kebanyakan karena memang awalnya nggak belajar Al-Quran, gitu ya. Jadi akhirnya nggak nemu koneksi, sehingga akhirnya Al-Quran ya sendiri, sains ya sendiri, ini yang bahaya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai akhir surat An-Najm? Ini surat diakhiri dengan surat As-Sajdah. Dari surat apa? Surat sujud gitu ya. Wasjudu lillahi wa'budu. Ya. 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 Negeri kita ini kan kebetulan kita ini berada di negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di semua statement, apakah itu hukum, pendidikan, ya termasuk perundang-undangan, selalu diawali dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perundangan kita masih begitu dan itu kita perlu syukuri. Bahwasanya semuanya diletakkan kepada keimanan. Ya, dengan kata-kata tadi itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semua perundangan saya masih baca itu wah ini masih, berarti negeri kita ini masih religius sebenarnya. Nah, tapi sampai kapan tulisan itu masih ada itu kita tidak tahu, tergantung DPR-nya nanti gitu. Masih DPR-nya masih meletakkan itu pada keimanan, ya masih beriman. Nah, tapi memang sekali lagi hal-hal yang sifatnya saintifik di semua lini pendidikan itu selalu dipisah dengan hal-hal yang sifatnya ruhani. Makanya pendidikan agama itu diajarkan sendiri. Ya, ini untuk menjaga, sebenarnya tujuannya bagus awalnya, menjaga objektivitas. Karena kan kalau meneliti tiba, ini karena kekuasaan Allah, ya kamu nggak akan terus meneliti. Ketika nggak menjawab pertanyaan, tiba-tiba jawabannya
Ini kenapa terjadi tumbuhan bisa menyerap air dari tanah. Nah, misalnya ini kan tumbuhan. Ini apa ada alat sedotnya, ya kayak jet pump atau penyedot atau bagaimana? Cara bagaimana tumbuhan itu ada air disiram kok dia bisa masuk ke dalam tumbuhannya. Nah kalau itu kekuasaan Allah ya, nggak selesai itu penelitian, nggak ada orang meneliti jadinya. Jadi di sisi itu istilahnya peran Allah itu kamu jangan langsung ngomong itu kekuasaan lo betul gitu, kita nggak usah ngomong itu, ini kita sudah yakin itu kekuasaan Allah. Nah kekuasaan Allah itu di breakdown, dijelaskan seperti apa. Nah akhirnya orang kan oh gini, ini terjadi osmosis peristiwa ya seperti misalnya tisu di atas dicelup ujungnya ke air, airnya yang naik ya. Jadi seperti itulah tumbuhan menyerap apa namanya air. Jadi ada osmose, daya tarik air yang menarik ditarik oleh tisu. Nah akan lebih hebat lagi ya, ini kalau pemikiran ini ya lebih hebat lagi, gimana caranya tumbuhan yang tingginya sampai 100 meter seperti pohon oak, itu pohonnya sampai 100-an meter kok bisa narik air gitu ya, dari tanah sampai ke ujung daunnya yang di 100 meter. Itu betapa, coba bapak ibu nyedot pakai sedotan semeter saja, sedotannya semeter, pakai sedotan ya yang kecil gitu semeter panjangnya, nyedot minuman, kira-kira pipinya untuk nyedot itu mesti wah itu sedotannya mesti ini banget. Gimana kalau 2 meter, wah lebih sedotannya lebih ini lagi. Nah bayangin itu 100 meter daun yang di atas itu bisa ini. Nah kalau jawabannya oh itu kekuasaan Allah, ya itu nggak akan jadi neliti. Semuanya kekuasaan Allah ya, jadi nggak jadi neliti, umat nggak akan maju ya. Tetapi akhirnya ya sudah, mekanisme zahir objektifnya gimana itu yang dikehendaki. Tetapi kalau ini orang beriman, ketika membahas itu tidak meniadakan Allah, tapi mencoba untuk membreakdown saja ya, tetap ujung-ujungnya adalah kekuasaan Allah. Cuma kalau di pendidikannya orang ateis dibahas, tapi oh berarti terjadinya ini kan, oh berarti kekuasaan Allah nggak ada, ini murni peristiwa alam. Jadi Allah diganti dengan kata alam. Nah ini yang menyesatkan. Gitu. Itu pendidikan itu sangat. Nah kalau di negeri kita mudah-mudahan masih terjaga, masih mengaitkan ini sebagai kekuasaan Allah. Intinya begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga iman kita, anak-anak cucu kita, sehingga apapun yang mereka pelajari tidak takjub, kemudian mentertawakan keimanan, mentertawakan hal-hal yang sifatnya ruhani. Karena seringkali ketika orang takjub dengan hal-hal yang ajaib-ajaib dari sisi zahir itu kemudian lupa, ya lupa, terus kemudian ia mengabaikan ya tentang keberadaan kekuasaan Allah, bahwasanya yang menakjubkan itu adalah kekuasaan Allah. Orang melihat pelangi takjub, tapi ketika tahu mekanisme terjadinya pelangi akhirnya meniadakan Allah. Oh ini kan peristiwa murni air, terjadi apa namanya ya seperti prisma yang terkena mata apa namanya cahaya, memecah cahaya putih jadi cahaya ini. Kalau sudah bahas fisika akhirnya tidak ada kekuasaan Allah, itu biasa saja. Ini yang menyesatkan ya, semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang menyesatkan seperti itu. Allahumma amin. Kita tutup, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.